Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik, dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita di saat kita lemah. Tuhan yang memberikan penghiburan bagi setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kemurahan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami dapat jalani dalam anugerah dan janji Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Tertulis demikian: hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pemudi mengatakan bahwa ia ingin pindah dari Singapura untuk mencari negara lain yang membuat pikirannya bisa tenang, tidak mengejar-ngejar ambisi dan tidak berusaha untuk menang dalam persaingan antar individu. Situasi di Singapura membuatnya stres karena ada banyak tekanan dan juga tuntutan. Sebenarnya hal semacam ini bukan hanya di Singapura saja terjadi, tapi juga terjadi di berbagai negara lain. Hal yang sama ini membuat stres dan banyak orang tertekan dalam hati. Adanya persaingan secara ekonomi, persaingan akademis, dan persaingan di bidang lain membuat banyak orang mengalami stres dan terganggu kesehatan mentalnya. Selain itu, tingginya biaya hidup, juga tekanan ekonomi, dan faktor media sosial membuat banyak orang yang terpengaruh secara mental, dan ini membuat hati menjadi tidak tenang. Dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 30 ini tertulis, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sebenarnya kunci dari persoalan yang ada bukanlah supaya kita pindah ke tempat lain, pindah negara, pindah kota, atau pindah ke desa, tapi kuncinya ada di dalam hati kita. Ayat firman Tuhan ini berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi kita perlu menenangkan hati kita. Kontras dengan hati yang tenang, ayat ini berbicara tentang iri hati. Iri hati bisa menyerang siapa saja. Penyakit ini tidak kelihatan, sulit untuk dideteksi, dan bahkan tidak dapat dideteksi dengan alat apapun. Tapi iri hati bisa dirasakan, dan ada kalanya nampak dari perkataan, selain juga dari perbuatan. Ada dampak yang merusak dari iri hati. Iri hati bisa menimbulkan stres dan juga kecemasan. Dan adanya stres ini membuat tubuh memproduksi hormon stres, yaitu kortisol. Dan tingkat kortisol yang tinggi dapat menyebabkan lemahnya kepadatan tulang. Sehingga tidak salah ketika ayat ini berkata bahwa iri hati membusukkan tulang. Berbeda dengan iri hati yang merusak tubuh kita tanpa kita sadari, ketenangan hati justru menyegarkan. Hati yang tenang mengurangi stres dan juga menormalkan kadar kortisol dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan mengalami perbaikan dan regenerasi yang intinya akan membawa kebaikan. Nah, bagaimana saudara agar kita memiliki hati yang tenang? Tentu yang pertama adalah singkirkan segala iri hati, kecemburuan dalam hati kita, dan miliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat senantiasa memelihara dan menolong kita dalam segala keadaan. Bergantung kepada Tuhan akan membuat kita senantiasa diliputi ketenangan. Keadaan mungkin sulit di sekitar kita, tapi dengan mengandalkan Tuhan,
ada damai sejahtera yang akan kita alami, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang tenang tidak didapat dari banyaknya kekayaan, dan tidak juga didapat dari kemenangan persaingan dengan orang lain, tapi dari kemampuan kita dan kesediaan kita untuk menerima segala yang ada dan bersyukur atas apa yang Tuhan karuniakan, berdamai dengan diri kita sendiri dan menyingkirkan segala iri hati, percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada dan menolong kita. Hati yang tenang akan kita miliki kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepadanya dan berfokus mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti, menolong kami untuk terus melangkah dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu yang membawa kebaikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, singkirkan segala iri hati, segala kegelisahan dalam hati kami, dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera, ucapan syukur kepadamu, serta iman percaya untuk selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan dalam segala hal, agar kami berhasil dan senantiasa berkemenangan. Lawat setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.